sidang kabinet paripurna, dan tentunya sama-sama kita juga mendengarkan press conference yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan sekaligus melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia apa yang tengah kami lakukan. Sekali lagi saya tidak berkesan untuk mengingatkan, mari terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Berbagai kerusuhan-kerusuhan yang terjadi baru-baru ini tentu tidak terjadi begitu saja. Seperti halnya teman-teman, tidak akan ada api kalau tidak ada asap. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, demonstrasi besar-besaran yang terjadi juga ternyata ada yang mendalangi. Provokator-provokator mulai ditangkap satu persatu. Salah satunya teman-teman yaitu anggota dewan yang saat ini menjadi buronan, yaitu Sahroni, yang memang memicu konflik antara masyarakat, anggota DPR, dan juga kepolisian. Buntutnya teman-teman, meninggalnya Alvan yang tertabrak oleh mobil rantis Brimob menjadi titik nadir, titik puncak kemarahan rakyat sehingga penjarahan terjadi di mana-mana. Kemarin teman-teman kita juga telah mendengarkan berbagai tuntutan-tuntutan mahasiswa yang datang ke DPR melakukan audiensi dengan para dewan terhormat kita. Hanya saja tidak terlihat Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang menyambut mahasiswa yang berdiskusi terkait apa saja tuntutan rakyat. Kan ini menunjukkan teman-teman ada beberapa hal yang memang miss. Ada beberapa hal yang di sini bro tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, keinginan rakyat. Dan yang lebih mengejutkannya teman-teman, ini Sahroni adalah orang kepercayaan dari mantan presiden 2024, mantan calon presiden teman-teman. Ya, siapa lagi kalau bukan Mas Anies. Mas Anies di sini teman-teman disebut-sebut terlibat menjadi salah satu dalang kerusuhan. Dan ini cukup menarik juga untuk kita kaji. Apakah Mas Anies masih belum rela, belum ini legowo dengan kekalahannya di Pilpres 2024? Sehingga ya walaupun Pak Prabowo sudah begitu baik teman-teman, sudah membebaskan Tom Lembong yang kita harus akui Tom Lembong itu jubirnya Mas Anies, tangan kanannya Mas Anies, dan Sahroni ini tangan kirinya Mas Anies. Tapi keduanya malah membuat berbagai permasalahan ya. Tom Lembong terlibat korupsi, ini Sahroni malah menyakiti hati rakyat. Kan ini sudah menjadi sebuah pertanda buruk kepada Mas Anies. Kalau misalnya memang benar Mas Anies terlibat ini menjadi dalang dari kerusuhan, maka ya mau tidak mau harus diperiksa, harus segera diamankan. Biar tidak simpang siur informasinya, mending kita simak dulu berbagai informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan untuk menjawab teka-teki keterlibatan Anies Baswedan dalam kerusuhan demonstrasi DPR. Kita simak video selengkapnya. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Mau ngegosip, menurut informasi yang datang di JIS bayaran semua tuh katanya. Oh sorry ye, tanpa bayaran apapun. Anies terbaik, Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Setujukah? Betul, saya setuju apa yang Bang Sahroni tadi sampaikan. Ya, bukan sosok Aniesnya, tapi untuk Indonesianya. Dan kebetulan kita yakin, kita percaya
Anies yang mampu memimpin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Anies Baswedan yang dikenal dekat dengan Ahmad Syaroni diminta buka suara setelah isi rumahnya diambil oleh warga. Anies Baswedan sendiri berada dalam posisi ditunggu suaranya karena dikenal dekat dengan Ahmad Syaroni. Tapi suaranya tidak mungkin lantang membela Syaroni, justru lebih mungkin berupa pesan normatif, menenangkan publik, mendorong hukum berjalan adil, dan menjaga agar konflik tidak melebar. Sidang kabinet paripurna, dan tentunya sama-sama kita juga mendengarkan press conference yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan sekaligus melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia apa yang tengah kami lakukan menyikapi situasi terkini di tanah air. Bisa dikatakan beberapa hari terakhir ini di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, terjadi dinamika yang luar biasa, yang serius dan perlu mendapatkan atensi penuh dari kita semua, seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah tentunya, karena kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan. Dan tentu tanpa bermaksud mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tetapi tentunya kami sebagai bagian dari pemerintahan dalam koalisi yang dibangun bersama, tentu juga ingin mendukung penuh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Sekali lagi, tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, meredakan situasi, dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan yang paling penting juga mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah. Pertama, tentunya kami juga menyampaikan duka cita, bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan sejumlah saudara kita di berbagai kota lainnya yang juga sungguh menjadi tragedi. Dan sekali lagi kita berusaha sekuat tenaga agar insiden tragedi tersebut tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Demokrasi dan kebebasan harus mendapatkan tempat yang baik di negeri ini. Partai Demokrat selalu mendorong itu, tentu diletakkan pada koridor konstitusi, undang-undang, dan aturan yang berlaku di negeri kita. Hukum tentu. Pemirsa, menghadiri musyawarah pelayanan GBKP di Retreat Center GBKP Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman suku, budaya, dan agama. Pesan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Di sisi lain, Gibran mengingatkan permasalahan sosial agar tidak dibiarkan berlarut-larut
hingga menimbulkan konflik yang lebih besar. Ia berpesan akan pentingnya untuk menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan menyaring informasi yang didapatkan. 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari dengan demikian dibuka. Sekali lagi saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan, mari terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Ini saya yakin di sini semuanya bawa smartphone, semuanya pegang HP. Jangan terpancing dengan berita-berita yang tidak benar. Jangan terpancing dengan berita-berita yang mungkin Bapak Ibu baca belum yakin kebenarannya. Pemirsa, Breaking News Berita 1 akan kembali usai. Tidak akan main-main menghadapi para pengunjuk rasa. Selama sepekan terakhir, sejak kerusuhan mulai berlangsung, rakyat sebenarnya terus menunggu sikap sang presiden. Dia memang sempat mengeluarkan pernyataan singkat, tapi dianggap terlalu lunak dan tidak memuat perintah tegas. Sementara itu, masyarakat terus menyaksikan kerusuhan demi kerusuhan terjadi. Gelombang masyarakat tak dikenal secara terang-terangan melakukan aksi penjarahan, perusakan fasilitas umum, penyerangan, dan penggerudukan rumah tokoh-tokoh terkenal yang dianggap menyumbang bagi kemarahan rakyat. Aparat keamanan terkesan tak berdaya atau dibuat tak berdaya. Sudah 7 orang tewas, termasuk di dalamnya pengendara ojek online yang tewas ditabrak kendaraan polisi, 3 ASN yang meninggal saat gedung DPRD Makassar terbakar, seorang mahasiswa dan seorang pengemudi ojol yang tewas dikeroyok massa karena disangka intel, serta seorang tukang becak di Solo. Media massa asing bahkan menjadikan kerusuhan di Indonesia sebagai berita utama mereka. Sejumlah pihak membayangkan apa yang terjadi akan mengulang tragedi 1998. Bahkan ada suara-suara yang mengatakan Prabowo sebaiknya mundur untuk diganti Anies Baswedan yang jadi capres yang kalah dalam Pilpres 2024. Prabowo yang semula diharapkan jadi panglima bertangan besi, kini terkesan melemah. Tapi kini nampaknya kondisi akan berubah. Pada 1 September, Prabowo secara jelas menyatakan ia memberi lampu hijau ke kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan tindakan menyimpang. Menurut Prabowo, polisi dan TNI harus bertindak tegas terhadap mereka yang melakukan perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Prabowo pun menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan mengingat demonstrasi yang terjadi sudah menunjukkan tindakan di luar batas, bahkan melanggar hukum. Bahkan ada yang mengarah ke makar dan terorisme, katanya. Pernyataan ini dilontarkan Presiden setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD, serta pimpinan partai-partai politik parlemen di Istana Negara pada 31 Agustus. Ini adalah pertemuan ketiga Presiden Prabowo setelah sehari sebelumnya, di tanggal 30 Agustus, ia juga telah rapat dengan Kapolri dan Panglima TNI yang kemudian diikuti oleh pertemuan dengan 16 ormas keagamaan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Sikap tegas ini jelas ditunggu-tunggu masyarakat, termasuk pelaku usaha yang harus menyelamatkan investasinya di Indonesia. Sikap bimbang Prabowo sebenarnya sempat menimbulkan spekulasi macam-macam. Ada anggapan bahwa pemerintah membiarkan kerusuhan demi kerusuhan terjadi tepat di depan mata tanpa ada tindakan apa-apa dari aparat keamanan. Ada spekulasi bahwa kerusuhan 2025 menyerupai kerusuhan 1998. Apalagi ada ramalan yang menyatakan Prabowo hanya akan berkuasa selama 2 tahun pertama. Penggantinya mungkin sekali Gibran. Nama Jokowi pun mulai ikut disebut-sebut. Prabowo digambarkan tidak berkutik menghadapi apa yang disebut sebagai geng Solo di bawah kekuasaan Jokowi.
Ini tentu semua adalah analisis sampah yang mengada-ada. Jokowi tidak pernah berencana menjatuhkan Prabowo dan kemudian menggantinya dengan sang putra Gibran. Jokowi sudah mengarahkan para pendukungnya untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan Prabowo. Dengan menyebarkan tuduhan tentang bagaimana Prabowo berada di bawah ketiak Jokowi, para petualang hitam yang menyebarkan kisah-kisah bohong itu berharap Prabowo dan Jokowi pecah sehingga mereka. Ya teman-teman, barusan kita telah mengkaji informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait siapa saja sih dalang-dalang kerusuhan. Memang perlu penyelidikan lebih dalam oleh kepolisian terkait siapa saja dalang kepolisian, tapi kalau misalnya barusan kita lihat sudah ada beberapa memang yang sudah ditangkap, dari mulai seorang CEO, ini politikus, dan juga pejabat-pejabat yang diduga teman-teman terlibat dalam kerusuhan demonstrasi di DPR. Saya rasa teman-teman, Sahroni ini ya harus diperiksa juga karena omongannya teman-teman tidak hanya cukup dipecat tapi juga harus diperiksa. Atau mungkin teman-teman punya ide atau solusi yang lain, tulis saja di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.